Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mahasiswa pendidikan biologi. Jadi kehadiran kami di sini, Pak, untuk mewawancarai Bapak selaku pemilik budidaya ini. Di sini kami akan menggali informasi dan edukasi terkait perkembangan jangkrik dan beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak. Kepada Nur, dipersilakan. Baik Pak, mungkin sebelumnya Pak, kami ingin menanyakan masalah perkembangan jangkrik kepada Bapak, yaitu bagaimana sih Pak perkembangan jangkrik itu dari telurnya hingga ke tahap dewasanya Pak? Caranya ya. Nah, kalau caranya gini, kita datang dari Jawa, kita rem dulu. Direm di dalam kardus, tempatnya sudah direm. Udah 5 hari, dia netes. Setelah dia netes, kita langsung taruh deh kotanya. Nah, kembangannya kan, perkembangan sudah dewasa itu. Dari umur itu netas, taruh sampai umur 20 hari panen. Cara pakannya itu tadi apa namanya, GF 511 pur yang paling halus. Jadi diayak dulu kalau dia umur masih 0 sampai 15 hari diayak, baru dihalus ya jadi gini pur. Setelah itu ya kalau sudah umur 15 hari yang kayak setelah ini kota ini itu sudah campur air supaya basah ya, makanya enak ya gitu. Cuma ya 15 hari sampai 28 hari panen. Cara budidayanya. Mungkin itu saja wawancara terkait perkembangan jangkrik. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ke-1 penjodohan, proses mengenalkan ikan cupang jantan dan betina agar saling tertarik. Ikan jantan dan betina dipisahkan dalam wadah berbeda, tapi masih bisa saling melihat. Tanda berhasilnya penjodohan yaitu ikan jantan sudah membentuk buih atau busa. Ikan betina dan jantan disatukan agar dapat melakukan pemijahan. Hari kedua pemijahan, ikan betina mengeluarkan telur dan ikan jantan membuahi serta menyimpan telur ke sarang busa. Hari ketiga penjagaan, ikan betina dipisahkan karena dikhawatirkan bisa memakan telur dan ikan jantan akan menjaga telur hingga menetas. Hari keempat sampai 5 burayak. Telur telah menetas dan menjadi burayak yang dapat berenang bebas. Burayak bisa diberi pakan halus dan pisahkan ikan jantan setelah 3 sampai 5 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang, dari kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 terkait produksi dan produksi hewan ingin mewawancarai Abang terkait dengan perkembangan cupang yang sudah kami amati dari 1 bulan yang lalu. Pertanyaan akan diajukan oleh Oke, jadi langsung ke pertanyaannya aja Bang. Gimana sih ciri-ciri dari induk cupang jantan maupun betina itu ketika sudah siap kawin? Nah, jadi itu salah satu itu untuk memilih ikan cupang apabila dia mau dikawinkan ya, dan si jantan dan si betinanya. Jadi yang pertama itu kita lihat itu usianya. Nah, jadi kita lihat yang pertama itu usianya antara si jantan betina itu usia yang udah siap itu biasanya di usia 4 bulan. Itu udah siap ya. Dikatakan udah siap itu bukan berarti dia lebih baik. Lebih baik lagi biasanya itu di usia 6 bulan gitu. Jadi usia 4 bulan udah bisa, tapi biasanya produksinya itu tidak terlalu banyak menghasilkan telur. Tapi kalau di usia 6 bulan itu lebih matang. Jadi usianya lebih baiknya di usia 6 bulan. Dan juga biasanya itu kita lihat itu postur tubuhnya atau bentuk tubuhnya itu lebih aktif. Nah, jadi bisa dilihat aja nanti itu atau di videoin itu mana sih yang lincah. Dan juga biasanya si jantan itu ada yang membuat gelembung buihnya itu. Nah, itu biasanya tandanya si jantan itu udah siap untuk kawin. Kalau proses pemijahannya itu kayak mana?
Nah, jadi kalau proses pemijahannya itu pertama itu kita setelah pemilihan antara indukan jantan dan betina, itu proses pemijahannya itu ada yang namanya penjodohan. Jadi penjodohan itu biasanya kita taruh ikan cupang itu dalam satu wadah. Nah, itu kita taruh si ikan jantannya, lalu si betinanya itu kita pisahin di antara, pokoknya letak wadah bening aja, entah itu botol atau apa. Nah, apabila si jantannya nanti udah itu membuat gelembung atau sarangnya, itu nanti kita gabungin antara si jantan dan betina. Nah, jadi setelah digabungin, biasanya kalau ikan itu udah siap, nggak sampai 24 jam itu udah bertelur. Setelah bertelur itu nanti kita pisahin indukan betinanya. Kalau untuk faktor pertumbuhannya sendiri Bang, kalau misalnya pemijahan tuh apa sih yang bikin lebih berhasil atau gagal saat itu Bang? Biasanya itu faktor utamanya itu biasanya kondisi air ya. Kondisi air itu biasanya disebabkan oleh faktor cuaca. Nah, jadi kalau kita mau membudidaya atau ternak ikan cupang itu lebih baik diusahain di posisi musim panas. Nah, jadi kalau musim dingin biasanya itu berhasil, tapi lebih rentan atau resikonya lebih besar untuk si anak-anak ikan cupang itu nanti mati. Karena kenapa? Anakan ikan cupang itu belum bisa menstabilkan atau mengikuti suhu yang berubah-ubah gitu. Biasanya kan kalau musim hujan kan, ini misalnya siang nih panas nih, air sedikit hangat ya. Kalau tiba-tiba musim dingin, ini hari hujan, jadi kondisi air itu biasanya berubah menjadi dingin. Jadi itu yang menyebabkan faktor kegagalannya gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Makasih untuk jawabannya, makasih juga udah ngasih kesempatan kami untuk melakukan penelitian di sini. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telur kodok adalah tahap awal perkembangan katak amfibi yang berbentuk gumpalan atau untaian telur transparan yang biasanya ditemukan di permukaan air. Di dalam setiap telur terdapat embrio katak yang dikelilingi oleh lapisan lendir pelindung. Telur-telur ini nantinya akan menetas menjadi beruduk kecebong sebelum tumbuh menjadi katak dewasa. Telur kodok yang telah menetas dan berubah menjadi berudu. Berudu yang baru menetas adalah tahap awal setelah telur kodok menetas, berupa makhluk kecil mirip ikan yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Berudu yang telah diambil dari kolam. Satu hari setelah diambil dari kolam. Kaki pada kecebong mulai terbentuk. Kaki belakang kecebong mulai terbentuk saat memasuki tahap metamorfosis. Biasanya sekitar minggu ke-5 hingga ke-9 setelah menetas, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Ini menandai awal perubahan kecebong menjadi katak. Kecebong adalah tahap awal kehidupan katak yang hidup sepenuhnya di air dan bernapas dengan insang. Saat baru menetas,
Kecebong belum memiliki kaki dan hanya berenang menggunakan ekor. Mereka bersifat herbivora, memakan alga atau tumbuhan air. Uniknya, beberapa kecebong dapat meregenerasi ekornya yang terluka. Kecebong akan mengalami metamorfosis hingga berubah menjadi katak dewasa. Bisa dilihat kaki belakang yang telah terbentuk pada kecebong. Kaki belakang yang mulai berkembang pada kecebong. Dapat dilihat dari ukuran kaki belakang yang mulai membesar. Kecebong yang telah terbentuk kaki belakang dan kaki depan tetapi masih mempunyai ekor. Kecebong yang telah memiliki kaki belakang dan kaki depan namun masih memiliki ekor berada pada tahap akhir metamorfosis sebelum menjadi katak muda. Pada tahap ini, kaki mulai berkembang sempurna sementara ekor secara bertahap menyusut karena diserap kembali oleh tubuh sebagai sumber energi. Selain itu, sistem pernapasan mulai berubah dari insang ke paru menyusut karena diserap kembali oleh tubuh sebagai sumber energi. Selain itu, sistem pernapasan mulai berubah dari insang ke paru-paru, mempersiapkan kecebong untuk hidup di darat. Tahap ini menandai peralihan penting dari kehidupan akuatik menuju kehidupan amfibi. Tahap ini biasanya terjadi sekitar 6 hingga 9 minggu setelah telur menetas, tergantung pada spesies katak serta kondisi lingkungan seperti suhu dan ketersediaan makanan. Kecebong yang telah membentuk kaki belakang, kaki depan dan ekor yang agak sedikit menyusut. Pada tahap ini, perubahan fisik hampir lengkap, di mana sistem pernapasan mulai beralih dari insang ke paru-paru dan ekor secara perlahan diserap kembali oleh tubuh. Tahap ini biasanya terjadi sekitar minggu ke-8 hingga ke-10 setelah telur menetas, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Kodok yang telah tumbuh menjadi kodok muda. Kodok muda froglet adalah tahap setelah kecebong tumbuh kaki lengkap dan ekornya hampir hilang. Ia sudah hidup di darat dan bernapas dengan paru-paru, tetapi masih berukuran kecil dan belum bisa berkembang biak. Hari pertama, menyusun telur ke dalam rak. Hari keempat, memilih telur yang akan dipecahkan. Pemecahan telur hari keempat. Pada hari keempat perkembangan, embrio mulai jelas, mata mulai terbentuk, begitu juga dengan kaki dan sayap, organ paru-paru dan hati sudah terbentuk, tetapi tidak terlihat dengan kasat mata. Pemecahan telur hari ke-9. Pada hari ke-9 jari kaki dan sayap mulai terbentuk. Selain itu, perut mulai menonjol karena organ dalamnya mulai berkembang. Pada masa-masa ini, embrio semakin mirip dengan ayam dan mulutnya terlihat mulai membuka. Alat reproduksi, jantung, pernapasan, wajah, dan hidung mulai terlihat nyata. Pemecahan embrio telur ayam hari ke-13.
Sayap dan kaki mulai terlihat jelas dan tampak nyata. Paruh mulai mengeras, sisik dan kuku juga sudah mulai terlihat. Alantois menyusut menjadi membran koriolantois. Tubuh embrio sudah ditumbuhi bulu. Embrio akan berputar sehingga kepalanya tepat berada di bagian telur yang tumpul. Hari ke-17, pemilihan telur yang akan dipecahkan. Pemecahan telur ayam hari ke-17. Embrio ayam hari ke-17. Pada hari ke-17 terjadi pengurangan cairan embrionik. Selain itu, perkembangan yang terjadi adalah bentuk kepala, mata, ekor, sayap, dan kaki telah sempurna. Bulu sudah menutupi seluruh permukaan tubuh dan paruh mengarah ke kantong udara. Penetasan telur ayam hari ke-21. Pada hari ke-21, embrio di dalam cangkang telur telah berbentuk anak ayam dengan sempurna. Anak ayam akan mematuk cangkang telur dengan paruhnya dan menetas keluar dari cangkang. Wawancara. Sebelumnya izin kami dari mahasiswa Universitas Bengkulu, Prodi Pendidikan Biologi, mau mewawancarai mengenai perkembangan hewan yang telah kita amati selama 21 hari. Pertanyaannya itu, Pak, bagaimana induk ayam tuh siap untuk bertelur dan usia berapa? Kalau indukan ayam ini kan dia belajar bertelurnya jenis Elba ini 4 bulan. Dia udah belajar bertelur karena memang lebih cepat daripada jenis ayam kampung biasa. Karena memang jenis unggulan. Tapi kalau untuk yang layak ditetasin minimal 8 bulan. Karena telurnya itu kan udah matang lah kayak gitu. Nah, kalau masih 4 bulan itu belum layak untuk ditetasin. Jadi ada nggak pakan khusus untuk induk ayam tadi pas masa bertelur itu? Ada, kita gunakan pakan khusus untuk petelur. Karena kalau kita salah kasih pakan, itu jadi ayamnya nanti lebih gemuk, jadi berlemak. Jadi dia nggak bisa nelor. Telurnya itu macet, ketutup lemak. Makanya dikasih pakan khusus untuk ayam petelur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu pas hari ke-17 itu kan kita ada sortir yang gagal tuh, Bang. Itu faktor kegagalannya tuh apa? Ada yang berhasil, ada yang gagal gitu. Itu faktor kegagalannya itu kan dia embrio itu kan nggak semuanya kuat. Ada yang kondisinya lemah kayak gitu kan. Nah, itulah yang kadang dia mati di tengah perjalanan. Jadi gagal. Ibarat katanya kayak gitulah. Kita juga kan kadang ada yang ngalamin kayak gitu juga kurang lebihnya. Jadi yang